Nah, saat ini kita ada di Ketua Provinsi DAD. Bersama Panglima Bidang. Malah tanah-tanah kita banyak yang diceploknya dirampasnya secara tidak kemanusiaan ya kan. Termasuk kita kemarin itu perusahaan SDI itu sumber daya negeri itu yang namun batubara yang Gampana itu, namun galau itu. Mungkin belum ada sempat lapor dan kemudian langsung muncul ke sana diminta oleh masyarakat sana. Karena ada konflik dua warga. Yang sehingga Gunung Keramat itu disambung jadi semua. Nah, akhirnya orang sana aksi akhirnya diproses oleh Polres dilaporkan perusahaan ke Polres mandiri orang ada orang tersangka itu tapi tetap dilaporkan lagi ke Polda. Ini seolah apa namanya jurang tuh konfrontasi model anu nih apa jurang itu lah bahasanya ada ingat kita tandingan kalau bukan masalah tandingan. Pengaruhnya seharusnya ya kita serahkan dulu pengurus, kita hargai dulu pengurus. Bila pengurus ini kada bersedia kita melaksanakan baru kita mengambil alih provinsi. Jadi DAD ini tidak mendapat respon. Nah, karena kami tidak tahu alamat kantornya DAD di Tanah Bumbu. Kami kejar ke rumah menghindar. Jadi gimana caranya kita ini? Lalu kami bermusyawarah bagaimana untuk bisa berangkat ke provinsi Sampean supaya menanyakan bagaimana supaya kita bisa menertibkan kembali, memfungsikan kembali DAD Tanah Bumbu ini. Karena DAD ini kan orang tua bagi setiap organisasi dan lembaga yang ada di Kalimantan Selatan ini, terutama di Tanah Bumbu. Nah, kalau tidak diaktifkan, kemana anak-anak ini mengadu? Minta petunjuk, minta arahan, minta bimbingan. Karena DAD ini orang tua gitu. Kami berharap supaya bisa kayak Andreko, kalau memang dia masih bertugas, dia harus bisa menunjukkan sikapnya sebagai orang tua. Jadi kita surat ini sudah 3 kali. Artinya tolong bentuk panitia. Makanya kemarin Pak Maria, Ibu Maria sampai lah PKT ini bentuk panitia dengan Haji Nurdin Asah ya juga kan. Haji Nurdin kan ini ketika di Jauh. Nah beliau ada masalah di Banyan dulu, ada yang meninggal berapa sampai semua kan? Ada satu orang. Panulun juga semalam. Panggil orang juga tuh. Sekali-sekali kita memang harus bisa membuat silaturahmi seluruh ormas atau lembaga daerah ini, entah di provinsi atau di kabupaten. Nah, di saat silaturahmi itu kita bisa bermusyawarah, memberi masukan, memberi penjelasan kepada setiap lembaga dan ormas yang ada, bahwa DAD itu fungsinya sebagai orang tua. Siapa yang membentuk dan membangun organisasi atau lembaga di daerah Kasur ini wajib melapor keberadaannya. Makanya lah tanggal 18 Maret 2022 kita kan kegiatan. Iya. Mau kita kan IKN. Orang kan tidak tahu siapa sih sebenarnya yang mengumpulkan petinggi-petinggi dunia itu untuk bisa direspon IKN itu. Kita tanggal 18 Maret 2022 itu menghadap Menteri Dalam Negeri, artinya meminta persyaratan kami silahkan untuk dijadikan ibu kota negara, tapi dengan syarat kami harus dilibatkan. Nah itu kemarin, jadi begitu oke, ternyata setelah pembentukan pegawai otorita kita kada lulus, positif. Satu juga yang aneh melihat, Bukormas ini dibentuk sebagai laskarnya. Kami itu Barisan Pertahanan Adat Kalimantan bagian dari Seluruh ormas begitu. Seluruh ormas dan lembaga itu berhak dan punya kewajiban melindungi DAD. Nah, karena anak dari DAD. Benar. Jadi kita beliau kayak gini. Jadi kayaknya kalau ada kegiatan Bakormas kita hibukan, termasuk DKB, Gopasa,
Tidak, kita satukan termasuk Perdayak, termasuk Laung Bandang, Laung Kuning. Kami waktu di Ulin, mohon maaf Bang Dian, kemarin Ibu Maya Simbung udah bilang bahwa Pian ada di Tanah Bumbu itu. Tidak Ulin ajak ke Menggalau itu kemarin. Di Menggalau itu ada Perdayak, Laung Kuning, Perdayak lah, Laung Bandang, Kudantos, Bakurmat dulu. Nah, kumpul di sana sudah membuat kesepakatan untuk mengadakan aksi lah. Saya mau kita menertibkan semua ormas dan lembaga yang ada di kantor ini. Pertama kita memberi contoh di Tanah Bumbu, supaya ormas-ormas yang dan lembaga yang ada berdiri di sana itu melapor keberadaan mereka ke DAD. Dan DAD wajib mengetahui bahwa ormas dan lembaga di daerah itu anak-anak binaan mereka. Paham Ulin, terima kasih lah Sebian. Artinya Jadi kami berharap DAD itu bisa menjadi orang tua gitu dalam satu organisasi dan kelembagaan. nah maksud kita lah ke depan ini kan kita setelah hari tanggal 28 udah ingin ya kita hadir sebenarnya masih pemilihan pembentukan pengurus diawali dari kota Banjarmasin. Nah jadi itu kemarin kan nyaman aja, mudah aja jadi kita ya kan kesulitan mencari dana untuk acara. Lalu kita beri mandat untuk datang ke wali kota. Nah minjam tempat, minta konsumsi, selesai ya. Tinggal mencari tambahan-tambahan yang lain-lain. Jadi Kalau kami Tanah Bumbu siap Pak, ya, ada yang siap. nah Kalau memang pemilihan jadi, iya. Jadi insya Allah. mengingatlah dari kita, mengingat sekian aduh sekian Ulun sendiri agak miris dia melihat kondisi diriku. Mau kan ya diatur, bukan mengatur, mau kan membesarkan dia di sana. Nah, itu kan soalnya Tanah Bumbu udah sekian ketahui ada dua nih, Tanah Bumbu dan Matapura, termasuk Tanah Laut sendiri. Tanah Bumbu identik dengan orang Bugis, ya lah. Nah, kalau pegawai si PNS, tentara atau polisi, oke lah kan masalah memimpin tapi untuk kepala daerah, artinya dalam prinsip kita orang Dayak itu dimana bumi dipijak di situ lang Kita itu bukan masalah kalah menangnya. Iya. Kalau bisa tamu itu harus tahu diri. Nah, Hargailah tuan rumah, jangan dipandang sebelah mata. Gitu. jadi Ulun ini kan Saling bergandengan. salah satu membangun. pengurus EPK di Tanah Laut. Belum mengumpulkan 9 suku. Ternyata yang sangat berterima kasih terhadap pulang kita Dayak orang Bali. Kami Pak, terima kasih dengan Pian bisa menerima kami di sini. Kami bisa berusaha, bisa hidup. Masa kami hendak jadi pemimpin? Nah, itu yang tahu diri itu. Jadi tahu diri Bon Bali. Jadi terima kasih. Jadi dari 9 suku yang ada di Tanah Laut itu manut dengan kita. Nah, jadi manut dengan kita. Jadi of diri kita. Kalau dibicara orang luar hanya di pemimpin, kita bertamu itu kadang-kadang pada hanya kita. Nah, tapi kalau sesukuinya ini salah satu ini of diri kita. Iya. Termasuk ini Sedi Mansur nih. Waktu kita pelantikan baru 5 juta, kita kalau kerja bukunya bisa diambil. Soalnya hidup berusaha besarnya buat Madura di Kalimantan Selatan itu dekat kita. Iya. Masa Minum, kita minum, ada ya, acara itu, minum. ada dibantu ya, Pak? Padanya, padanya. Nah ditambah, jadi objektif kita lagi lah. Ini untuk kita lagi. Sebelum kejadian yang di Banjarbaru, ini telepon Haji Mansur, abahnya Saidi Mantapura. Pak Haji, ini Ulun ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan. Ingin sekali bertemu Pian, ingin silaturahmi. Kayak apa kapan Pian ada waktu? Aku di gunung kalau bisa. Maksud kita, Sempian ini Pak Ulun ini ingin angka orang Madura jangan ada konflik di Kalimantan Selatan karena di Kalimantan Selatan ini banyak ulama. Kita ingin adanya pertumbuhan daerah. Nah, jadi karena dari itu Ulun kan alangkah baiknya kita komunikasi kalau ada sesuatu. Apa jawaban beliau? Saya di gunung sibuk. Nah, satu. Yang kedua, biar kita apa ini Ulun ini mendengar nih, Ulun ini ditodong oleh masyarakat adat tentang kejadian di Pengaruan yang meninggal dibunuh. Orang tua itu Pak, siapa ya? Iya, di Kaok kah? Di Kaok kah? Di Makau. Kaok. Jadi karena jalan itu merupakan jalan siapa punya? Satu. Yang kedua, Ulun ini merasa ini
merasa istilah kata rasa menjadi hantu-hantu ini karena punya tanggung jawab. Paling nggak ada yang melakukan itu kan, paling nggak ada sudah ranahnya polisi, oke lah ada bapak. Tapi ada Dayak punya tradisi, setiap ada kejadian harus ada tabung tawar, keselamatan adat. Iya. Nah, gitu pak ya. Kalau ditentangnya, saya dikit-dikit Dayak juga macam-macam, dia nggak apa aja. Ayo Mansur, Ayo Mansur kulkannya saya ini. Lu sampai kan tadi lawan si Ruyani ketua. Kirim ke umumnya 9. Dapat wakil menteri dia Ali Duhung. Duhung itu orang Kalteng, Menteri Kehutanan. Hanya dapat wakil menteri. Jadi kita ini dari pihak. Lalu kita mendinginkan hati kita ini, menteri itu bangunlah dulu IKN supaya Kalimantan bisa bersaing, awal bersaing. Jadi mendengar itu kita suka ya, bisa bersaing dalam arti pembangunan. Nah sekalinya kekayaan kita Kalimantan ini diambilnya ke Jawa. Kalau Duhung itu Menteri Kehutanan sudah tahu sama kita. Terus izin sedikit dulu saya penasaran. Kalau SDM kita tidak diterima waktu rapat di Jakarta itu alasannya apa? Alasan Pak itu ini kayak ini, SDM kita, stunting kita di bawah garis. Apa hubungannya Artinya, dengan stunting itu? artinya daya pikir kita, pendidikan kita itu kurang. Lalu aku perintahkan seluruh gubernur di 5 provinsi harus dihadirkan. Bupati sekian bupati harus dihadirkan. Hadirkan data. Kemana dana 20% pendidikan itu? Kalau dianggap tidak SDM kita Artinya seluruh Indonesia dana 20% pendidikan itu kan terkucur rata. Iya. Sekarang tanggung jawab gubernur dan bupati. Iya. Kenapa jangan sampai masyarakat kita ada tersentuh pendidikan? Kita yang bicara gitu. Artinya izin ucapannya Pak Tito itu berdasar nggak? Ada data yang dia sampaikan saat itu ini udah jumlah S1-nya sekian, SD-nya sekian gitu. Ada itu Kan bang, coba dari bapak situ kan kelihatan SDM-nya tuh sampai di mana gitu. ini berpandangan bahwa belum saatnya, artinya biar aja nanti kita ditambah dari pulau lain untuk membimbing orang kita. Padahal kita banyak kita pintar banyak. Kita pintar nang berbicara semua nang sedangkan nang bicara nang kata pintar nang kata bisa berbicara aja sanggup bicara. Apalagi nang berbicara sama ya kadang anggap orang Kalimantan lah. Iya ini harta kekayaan kita ini kondisi saat ini makanya ini membentuk ini. Makanya harus berangkat besok itu pertemuannya siang, kemudian pagi itu sudah membriefing rumahnya di sekretariat yang dinas sebenarnya di pemerintahan. dinas mana? Saya di Kominfo. Oh iya. Nggak apa-apa nih sambil kenalan tuh lah. Iya kan Pak. Nggak apa-apa, saya juga ikut bergabung di Bidak ini baru aja. Dan saya alhamdulillah bersyukur lah banyak dapat binaan dari beliau. Dan sambil perkenalan lah, ini kebetulan abang nih membawa pengurus sebenarnya. Nah beliau ini ketua Bidak. Iya. Kebetulan ini yang satu ujung itu siapa? Sekretaris ya? Bendahara. Bendahara ini bendahara 1, ini bendahara 2. Iya. Kebetulan izin saya wakil ketua di sana. Iya. Jadi nggak ada apa-apa. Saya kebetulan orang pemerintahan sebetulnya. Cuman saya sangat sedih juga seperti hanya ini. Saya simpati dengan warga kita selama ini begitu tertunda sebenarnya di mata kita. Nah lalu ulun secara pribadi dulu berterima kasih sudah bisa bergabung di sini. Kami ini banyak harapan-harapan ke depan lah ya. Mudah-mudahan aspirasi Tanah Bumbu nanti mungkin Bian bisa mengakomodir. Iya. Salah satu harapan kami yang paling besar sebenarnya saat ini adalah ingin agar OSM yang ada di Tanah Bumbu ini bisa bersatu. Apalagi kalau itu mengatasnamakan adat. Nah kami jujur hari ini kami buka, kami kecewa sebenarnya dengan Pak Indriko. Belak-belakan juga lah. Kami Kita bisa bicara sambil terbuka aja. Kami kecewa kita dengan sendiri beliau. ini kecewa juga. Jadi Kenapa? cuma cara itu kita ambil. Kita masih beretika lah. Beretika. Nah betul. Jadi kemarin izin bah kami ini sudah mau bersilaturahmi. Ternyata apa yang kami dapat, begitu kami nyampe ke rumah beliau pergi. Buka ya. Kami buka aja, Tidak, kami tuh. kadang hendak menutupi apapun artinya. Sedangkan beliau ini kan di mata kami sebagai orang tua. Ada abang juga di sana waktu itu ya, kita ya bertiga berempat sama mama. Seharusnya kan hadapilah kami, kemauan kami ini apa. Nah di satu sisi kami memang izin balas sudah terdaftar secara resmi di Kesbangpol. Kita tidak mau yang ilegal. Dokumen kita lengkap semua sampai program kerja kita sudah buat semua. Nah lalu ke depan ini kami ingin sebenarnya membenahi salah satu itu tadi yang di DPR. Jangan sampai sesama adat ini dihantam. Ini itu aja. Nah lalu kami ingin juga sedikit ini mungkin pencerahan dari Tian. Kami melihat di Tanah Bumbu aja lah, nggak ada bicara keluar ya. Kami melihat sesama masyarakat adat ini sedikit banyak tuh ada gesekan. Contoh,
mungkin berdayak kali dengan siapa, Iya. bertamat dengan siapa. Tuh kami ini walaupun baru tuh kan sudah orang banyak aja yang kenal dan tahu info ya. Iya, iya. Nah kami menyayangkan itu sebenarnya, artinya tuh oh kamu bukan Dayak, kamu bukan ini, padahal menurut apa yang kami dapat arahan dari Bapak Panglima, orang Dayak tuh warga Kalimantan asli itu kan hanya 2, Iya. Dayak dan Banjar. Iya benar. 2 itu kan, Dua tuh. kalau Bugis, Madura, apa Jawa itu pendatang. Jadi gue bicara Banjar, Bang. Nah ini, Kita akan mengupas sejarah heeh, Banjar itu padahal pelabuhan pengertian. iya, Orang Banjar itu ada orang Dayak. iya sebetulnya orang Dayak. Itu jadi dikupas oleh Iya, Pak kita- Lembut. Nah Pak betul. Lembut, Pak Profesor Artinya Lembut. pemikiran kita nih didoktrin agar Iya. kita nih antara Banjar tuh cenderung Islam ya, Iya. orang Melayu kan. Nah, malah Nah lalu diusahakan agar benturan, agar tidak ada kecocokan, karena Dayak ini cenderung Kristen kan. Itu sebenarnya pola mereka untuk merusak bersamaan ada di sini kan. Nah lalu kami mengharapkan gini Pak Ketua Umum di sini ya. Kami bukan tidak ingin atau tidak berharap Pak Indriko nanti mencalon kembali. Iya. Seperti harapan Dian juga kami sejalan. Pengennya ini kan pemilihan ke depan ini secara wajar. Artinya wajar itu dalam artian orang tuh pantas dan orang tuh memang bertanggung jawab, di sisi lain punya kemampuan. Kan pastinya ya. pasti ya. Nah, kami ini begini, kemarin kami juga mencoba sebenarnya sudah bersilaturahmi dengan warga di Gunung. Iya. Salah satu bisa aja sama Iya, iya. tim Abah mempelajari. Iya. Kami sebenarnya mengharapkan kalau bisa Pak Haji Nurdin yang menjadi PLT sementara di dalam. Haji Nurdin ada, Pak? Kami mengharapkan beliau. Ini pertemuan Iya. kami. Ada sebenarnya- pertemuan Haji Nurdin lah. Ada Ada. banget. Nah ini pertemuan kami. Betul, didukung betul, kami betul. dengan Iya. Pak Haji ini. Iya, ini ada dikirim lewat WA. Nah, ada Mama Bah, ini artinya kami ingin cari orang yang netral gitu loh Dan Bah. saya Yang mereka- berharap ke depan. Berarti Ben Haji Nurdin ini akan Udah Berangkat sekali, sekali, udah luar sekali. biasa. Makanya lo ini lambang ini nih. Banyak di rumah beliau. Banyak kok. Beliau sangat mendukung pahlawan kita, makanya, Bang. Haji Nurdin itu orang yang Bah, Adalah. kami cakin kalau kami Kemarin memilih yang fotonya, PLT-nya nanti Pak Haji kita bawa foto dengan Haji Nurdin, Nurdin. kami yakin pasti Namanya sejalan dengan Semalam Pak anu Haji. Pian. beliau sudah ada sedia. Ada sedia. Nanti tinggal Pian aja. Yang penting kami menyampaikan aspirasi kami dulu ya. Mana itu lah. Kalau Pian itu nanti maksud ulun jangan kan bukan 100% lagi 1000% ulun mendukung. Ada kami Gitu. ingin kan kalau masalah Pak Indriko ini jimbah lah Iya. kalau bisa. Sebetulnya kami juga memahami bagaimana sifat kerja beliau. Kami menyayangkan saja, artinya kenapa sih komunikasi tidak dijalin dengan baik dengan seluruh LSM, itu hal yang paling fatal menurut kami. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kan LSM yang di sana lepas kontrol. Itu sebuah kesalahan kan menurut kami. Yang kedua, kami juga menyayangkan menurut informasi yang kami dapat dari Gunung, beliau ini kan seharusnya ada komunikasi dengan balai adat, bisa bersilaturahmi lah per bulan, misalnya punya jadwal gitu. Tapi ini juga tidak. Jadi kita bingung, induk kok nggak peduli sama anak, kurang lebihnya begitu, bahasa kami lah, bahasa izin ya. Jadi kita betul lah. Sayang gitu. Jadi sementara ini beliau kita melihat zaman kepengurusan orang pintar dulu waktu ibu kakek dan sekretarisnya para Rahmat. Tapi kita kan kadang mau memandang ke belakang, tapi kita ke depan kayak apa sudah bagus. Walaupun ulun ini dalam kondisi yang kayak ini, ulun kan berkiprahnya luar biasa nih kemana-mana sampai setelah jadi ini keliling Pulau Kalimantan. Kemungkinan zaman Pak DP belum ada berkeliling ulun sampai ke Pontianak, Kalteng, Kalbar, silaturahmi Pian bangun sudah lah. ulun bangun di luar. Makanya kehadiran ulun di Manggalau sangat disayangkan dari kita kalau kita ini kada hadir ke masyarakat yang memerlukan. Iya begitu. Kejauh kita hadiri, di dekat kan dihadiri itu kan sangat keliru. Mei gitu ada nggak disebutin? Itu lengkap aja di anu di sekretariat anu suratnya. Sampai bulan 6 belum. Bukan Bang, untuk pembentukan panitia itu kan tugasnya ketua sebetulnya. Iya. Ketua di kabupaten. Jadi Harusnya dia sudah membentuk. pengurus itu berapa siapa walaupun yang jadi panitia Betul. jadi kedua kan di masalah. Iya. Yang penting di sana ada panitia. Terbentuk panitia. Terbentuk panitia yang diperintahkan oleh itu. Iya Bang. Kita memerintahkan Harusnya ini sudah untuk mulai membentuk ininya. panitia. Tapi Nah, kan mau kita masih. memerintahkan itu ya lah kita lah sudah terbentuk panitia lalu kita laporan kawan mau mencari duit. Iya betul. Nah lalu Untuk kami persiapan kan ada musda persiapan musda kami perlu perlu sekian dana. jadi membuat anggaran. Siapa tahu ini jadi dasar kami juga nanti bertemu dengan Pak Indriko kembali lah mau silaturahmi lagi. Surat yang ketiga yang sudah dikirimkan dengan beliau bisa lah mungkin dikirim dengan Abah. Artinya ini Kira-kira- nama Sapian 3 kali sudah tidak menanggapi perintah provinsi kan kurang lebih begitu. Tapi
Kenapa ya Kami khawatirnya begini, Pak, izin memotong sedikit. Kami khawatirnya dibiarkannya dia, begitu waktu kepepet langsung ditunjuk aja mainnya. Itu yang mungkin akan disiapkan dia. Artinya kan kesempatan nanti kalau sudah kejepit ke bahasa orang, asing tunjuk aja lagi, kan ada istilah pemilihan lagi, habis sudah waktunya aja. Ya kena sistem, kita kan ada Khawatir kita dibantu itu. akannya diulahkan kerangka acara. Ya kan banyak ada bisa sebenarnya. Nah, Bah, betul. Kada mengerti. Jadi kerangka pemilihan itu baik secara Aturan voting main, maupun aklamasi. Ya, aturan main. Jadi kayaknya itu kan mengacu kepada anu nih. Puting ke aklamasi kan. Ada yang voting kan ada uang tertutup. Iya. Untuk voting kan dibari beberapa perwakilan kecamatan. Sana kita memilih siapa artinya di situ hendak nama calon ini membuat pernyataan ini kesediaan Iya. berapa orang kesediaan untuk menjadi calon. Iya. Nah, masukkan lalu di sana disampaikan kepada perwakilan kecamatan tadi. Nah, orang calon yang salah sekian aja namanya giliran tepat untuk menurut pandangan mereka ya Allah. Iya, tim Nah, lalu itu nah lagi satu lagi